Banyak orang sebenarnya tanpa disadarinya mempunyai kepekaan spiritual. Tanpa disadarinya, ia dapat merespon sinyal-sinyal dari alam gaib. Namun, ia tidak pernah menyadarinya sama sekali. Bahkan cenderung tidak mempedulikannya. Orang yang mempunyai kepekaan spiritual semacam ini, perhatikan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberi subscribe channel ini. Mudah-mudahan Anda mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta diberi kesehatan, sehat walafiat, dan rezeki yang melimpah, yang diberkati, lagi diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslim yang kami hormati, saudara-saudara subscriber yang kami muliakan. Dalam opening tadi kami telah membicarakan bahwa banyak orang yang sebenarnya mempunyai kepekaan spiritual. Mereka dapat merespon sinyal-sinyal yang datang dari makhluk gaib. Namun cenderung diabaikannya, bahkan tidak dipedulikannya. Di dalam video kami membuka mata batin dengan garis tangan video ini, ada komentar dari salah seorang komentator yang mengatakan, "Pak, saya mempunyai garis tangan semi-line dan saya bisa merasakan kehadiran, keberadaan makhluk gaib. Namun, saya tidak mendapat tuntunan dari guru. Bagaimana menurut pendapat Bapak?" Ada juga satu lagi memberi komentar, "Pak, saya mempunyai garis tangan lurus seperti yang Bapak katakan. Dan juga saya bisa merasakan keberadaan makhluk gaib. Tetapi saya tidak dapat melihatnya. Bisakah Bapak membukanya?" katanya. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang semacam ini mempunyai garis tangan vertikal dari sini sampai ke dari tengah. Bahkan mungkin setengah saja seperti yang telah saya bicarakan pada video-video saya yang lalu. Seperti ini. Dan cara untuk mengatasi apabila ketika kita mempunyai garis tangan seperti itu, ada hambatannya. Hambatan ketika mata batin itu dibuka. Dan ini telah saya bicarakan pada video tersebut. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang mempunyai pengalaman spiritual hal ini,
perhatikan yang akan saya sampaikan ini. Ada ciri-cirinya. Pertama, ia cenderung diikuti makhluk gaib. Yang kedua, ia mudah terbuka mata batinnya. Ketiga, ia mudah kesurupan. Keempat, solusinya adalah zikrullah dan membaca salawat. Keempat hal ini akan kami bicarakan pada video ini. Namun sebelum itu, dukung channel ini. Beri subscribe bila mana anda pertama kali menonton video kami ini. Dan like serta share. Terima kasih. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang mempunyai pengalaman spiritual cenderung diikuti oleh makhluk gaib dan ia merasakan bahwa ia diikuti makhluk gaib. Ada kalanya makhluk gaib itu adalah dari leluhurnya, istilah orang kadam dari leluhur. Dan ada juga diikuti oleh makhluk gaib sembarangan saja. Oleh karena itu, ia mempunyai kepekaan untuk merespon sinyal-sinyal dari makhluk gaib tersebut. Namun ia tidak dapat melihatnya, hanya sekadar merasakan keberadaan makhluk gaib tersebut. Sebagai contoh, saudara, ada kisah dahulu seorang teman saya perempuan. Waktu kuliah, dia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak pernah diikuti oleh makhluk gaib dan tidak peka terhadap makhluk gaib. Seperti biasa, seperti orang normal, biasa-biasa saja. Namun, setelah orang tua laki-lakinya wafat, 6 bulan kemudian, ia menimbulkan suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Ia merasakan seperti ada yang mengikutinya. Dan kemudian ia merasakan fenomena-fenomena yang lain di dalam perasaannya itu. Ia merasakan ada sosok makhluk gaib yang senantiasa merasakan makhluk gaib yang senantiasa hadir di sisinya. Kelepotan. Saya ulangi. Ia merasakan diikuti oleh makhluk gaib. Dan kemudian timbul di dalam perasaannya itu, makhluk gaib itu adalah semacam jin yang berjubah-jubah, nampak dalam pandang batinnya, terbayang di dalam pandang batinnya, bukan dilihatnya secara pandangan batin, tapi terasa dan terbayang gitu. Berjubah-jubah, berserban. Dan ia mengatakan ia adalah jin dari leluhurnya. Jadi leluhurnya dahulu kalanya mempunyai kebun yang sangat luas sekali. Dan leluhurnya itu juga seorang perempuan. Lalu melakukan ritual-ritual bertapa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan satu kekuatan gaib yang bisa menjaga kebun kelapanya dan kebun-kebun yang lain dari pencurian orang. Nah, kemudian makhluk gaib itulah yang turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Cuman saja kelemahannya satu. Sifat dari makhluk gaib itu meminta tumbal. Nah, makhluk gaib yang semacam inilah yang senantiasa hadir pada teman saya ini. Yang kedua, mudah dibuka mata batinnya atau mudah terbuka mata batinnya. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kisah teman saya itu. Dan karena seringnya makhluk gaib itu mengikut-ikutinya, akhirnya matanya terbuka, mata batinnya terbuka. Ia dapat melihat makhluk gaib.
dan juga dapat melihat makhluk gaib yang mengikut-ikutinya. Sehingga kemanapun dia pergi, ia merasakan makhluk gaib itu senantiasa hadir di dekatnya. Dan dia telah menyuruh makhluk gaib itu untuk pergi, namun tidak bisa. Dan dikatakannya oleh makhluk gaib itu, saya harus mengikuti kamu, karena ini adalah perjanjian dari leluhur kamu. Jadi dia diikuti-ikuti terus. Dan yang ketiga, mudah kesurupan. Dan memang benar, teman saya itu kemudian kesurupan. Kesurupan masuknya makhluk gaib tadi ke dalam tubuhnya. Dan setelah kesurupan, namun dia mampu mengendalikan dirinya, lalu keluar. Sehingga pada suatu malam, di kamarnya sendiri, makhluk gaib itu masuk dan dia kesurupan. Dan kemudian yang tahu ketika itu keluarga-keluarganya di rumah itu, bahwa si adik ini kesurupan. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, untuk mengatasi agar bagaimana ia tidak kesurupan lagi. Kemudian saya mengajarkannya membacakan salawat dan zikir. Dan saya ajarkan zikir dan saya ajarkan salawat. Salawat yang saya ajarkan bagaimana matanya itu bisa tertutup kembali. Salawat saya ajarkan bagaimana makhluk gaib itu pergi dan tidak mengikutinya lagi. Yaitu salawat Tibil Qulub. Saudara cari salawat Tibil Qulub. Salawat Tibil Qulub itu insya Allah ketika ada orang cenderung kesurupan, setelah dia sadar, lazimkan dia baca salawat Tibil Qulub itu sebanyak 11 kali atau bahkan lebih. Dan setelah dia merutinkan, mengamalkan salawat Tibil Qulub tersebut, alhamdulillah makhluk gaib itu sudah menjauh. Dan kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia diikuti oleh salah satu dari rohani wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membimbing mata batinnya, yang membimbing si anak itu tadi. Namun oleh karena sesuatu hal, rohani dari wali Allah tersebut pergi dan kemudian saya tidak tahu, mungkin saja dia digantikan kembali oleh makhluk gaib dari leluhurnya ini. Menurut sepanjang perjalanan waktu, berapa tahun kemudian, setelah yang wali Allah itu, rohani wali Allah itu hanya ada 4 bulan bersama dia. Dan setelah itu pergi selama dia membaca salawat Tibil Qulub tersebut. Makhluk gaib itu pergi dan 4 bulan setelah itu dia pergi merantau, tamat kuliah, pergi merantau Jakarta segala macam. Dan dalam perjalanan waktu kemudian makhluk gaib itu datang lagi. Dan dia pergi ke tempat-tempat spiritual untuk membuka mata batinnya. Dan katanya mata batinnya sudah tertutup. Nah, inilah ciri-ciri dari orang yang mempunyai kepekaan spiritual. Orang yang punya kepekaan spiritual itu harus senantiasa waspada terhadap hal-hal yang bisa saja ia kesurupan. Karena portal di belakang itu terbuka. Ketika portal di belakang itu terbuka, cenderung bisa dimasuki oleh makhluk gaib. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kemudian apabila Anda mempunyai pengalaman yang sama atau barangkali Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tulis di kolom komentar. Karena banyak orang yang dia mempunyai kepekaan spiritual tapi tidak tahu bagaimana cara mengarahkannya. Kalau diarahkan oleh orang yang salah atau dengan cara yang salah, lebih tepat bukan orang yang salah barangkali, tapi dengan cara yang salah, bisa berakibat fatal kepada orang tersebut. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.